Kata jemaat di sini, kata Yunaninya eklesia. Eklesia itu berasal dari kata ek dan kaleo. Ek itu berarti keluar dari, dan kaleo itu artinya memanggil. Eklesia itu artinya sekelompok orang yang dipanggil keluar. Menurut Kamus Webster, kata church atau gereja itu artinya adalah sekedar gedung, satu. Kedua, adalah sekedar ibadah atau liturginya. Tapi kalau kita menilik dari kata eklesia, itu sangat menyimpang jauh. Siang ini kita mau mengupas lebih lanjut, apa sih eklesia itu? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa aku, Tuhan, akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan eklesia. Eklesia itu punya arti sekelompok, suatu kelompok yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Ya kan? Ngapain Tuhan panggil kita keluar? Ya, ada beberapa alasan kenapa Tuhan memanggil kita gereja atau jemaatnya dengan panggilan eklesia. Ada beberapa alasan, minimal 4 alasan yang akan kita pelajari siang ini Bapak Ibu. Ya. Alasan yang pertama, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini, kita harus dipanggil keluar. Alasan yang kedua, agar kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan. Gereja dibentuk Tuhan agar gereja menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Alasan yang ketiga, tujuan yang ketiga, Tuhan manggil kita sebagai eklesia adalah untuk berbuat baik. Ya, Tuhan mau agar kita tidak ragu dan segan untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan perbuatan baik kita sedang menyalurkan kasih dan kuasa Allah kepada sesama kita. Sekali lagi, Tuhan mau kita berbuat baik, karena dengan perbuatan baik kita itu sedang menyalurkan kasih dan kuasa Allah kepada sesama kita. Ya, Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan itu concern banget Bapak Ibu, peduli banget untuk kita berbuat baik. Ya. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, manusia kepunyaan Allah. Siapa Bapak Ibu? Kita, orang-orang eklesia tadi, ya. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Renungkan ini Bapak Ibu. 2 Timotius 3 tadi berkata, kita diperlengkapi untuk kita melakukan perbuatan baik. Efesus 2 berkata, perbuatan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini menandakan betapa Tuhan concern banget dengan perbuatan baik kita. Ini yang kita perlu sadari Bapak Ibu. Kita berbuat baik, khususnya hari-hari ini, supaya mereka boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan yang disalurkan lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Ya kan? Pak, tapi maaf kata, saya nggak ada dana. Loh, perbuatan baik itu tidak selalu berbicara mengeluarkan dana. Contoh, ada teman, ya, tahu-tahu bisa curhat, kita bisa menasehati dia, kemudian dia dikuatkan, dia dipulihkan, kita doakan dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Bukankah itu namanya perbuatan baik?
Iya kan? Jadi yuk mari, kita harus punya persepsi yang benar Bapak Ibu tentang perbuatan baik. Dan ingat, kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya, jadi jangan lagi kita mengejar perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Tetapi kejarlah perbuatan baik itu karena kita sudah diselamatkan. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan dosa kita. Karena itu, sadari kita jangan hitung-hitungan kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi percayalah setiap benih perbuatan baik kita, itu akan bertumbuh, berbuah, dan menyelamatkan jiwanya dia. Perbuatan baik kita akan berdampak kembali kepada kita. Ya, jadi jangan pernah ragu kita berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Hal yang keempat, yang terakhir, alasan kenapa Tuhan panggil kita sebagai eklesia. Eklesia awal dalam sejarah itu punya tugas Bapak Ibu. Tugasnya apa? Tugasnya sebagai dewan khusus dalam tanda kutip. Dewan khusus yang mengambil keputusan atas berbagai hal di tengah-tengah masyarakat. Agar tercipta sesuatu hal yang baik bagi masyarakat setempat. Sekali lagi, ya, dewan khusus ini punya tugas mengambil keputusan. Ya, keputusan apa? Tentang hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat supaya tercipta hal yang baik bagi masyarakat setempat di mana eklesia atau dewan khusus itu berada. Renungkan ini Bapak Ibu. Bukankah ini satu kehormatan buat kita sebagai eklesia-eklesianya Tuhan? Kalau kita bisa menentukan nasib kota di mana kita berada. Ya, Yeremia 29 ayat ke-7 berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Apa sih artinya Bapak Ibu? Artinya lewat doa-doa kita, kita sedang menentukan nasib kota kita. Jadi yuk mari setiap kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, eklesianya Tuhan, mari doakan kota tempat kita berada. Doakan bangsa, negara tempat kita berada. Ya, itulah kenapa Tuhan panggil kita eklesia. Berkat dan janji Tuhan jika kita sungguh-sungguh melakukan makna eklesia dengan benar adalah Matius 16 ayat yang ke-18, kalimat terakhirnya berbicara apa? Alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa alam maut tidak bisa menguasai kita? Artinya tidak ada kuasa iblis yang dapat menjamah kita. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan fungsi kita sebagai eklesia, tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat menjamah kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Kenapa? Karena Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Eklesia itu berbicara kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan waktu kapan? Lintas generasi Bapak Ibu. Ya, lintas generasi. Jadi yuk mari seperti Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.